Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Kinan Suyadi dari Sinta Jepang. Terima kasih atas kunjungannya di gubuk saya di sini. Mantap. Kita mau mereview inovasi terbaru kami. Ini full hive ya, hive untuk lebah trigona. Ini hetero trigona itama. Ini namanya MIF, itu Meliponini Industrial Farming. MEF, MIF, Meliponini Industrial Farming. Jadi berbicara tentang perlebahan khususnya trigona ini, selama ini kan pola-polanya konvensional ya, hanya lock di topping, panennya disedot, merepotkan gitu. Nah, ini saya desain supaya panennya lebih praktis. Nanti pot madu di dalam frame sendiri, panen ini nanti kita ambil pot madunya. Ini kan belum ngisi ya, nanti kalau sudah ngisi kita ambil. Bentar ya, gambil. Nah, jadi konsepnya ini madunya kita ambil, sebagian sudah ngisi. Nanti panennya ini dibuka, dilubangi, bisa langsung ditiris, atau saya sih ada desain untuk ekstrak ya, ekstrak semacam kayak melifera tapi bukan spinner. Ada desain nanti saya buat kalau ini sudah penuh ya. Atau kalau mau lebih eksklusif lagi, ini kita wrap dengan plastik atau di vakum, terus kita cover dengan kemasan yang jualannya seperti kayak kurma itu loh, semacam kurma itu. Jadi full frame. Kalau yang madu itu berikut dengan Propolisnya. Kalau ada tamu atau acara-acara kenegaraan umpamanya kan, itu akan eksklusif sekali, dia bisa menikmati madu langsung yang langsung ada dari kantong propolis yang langsung dia sedot, bukan yang petugas curah lagi gitu. Nah, Kembali ke desainnya, ini bertingkat atas bawah ya. Ya, kenapa saya buat ini bertingkat? Ini untuk membuat volumenya lebih efisien. Kalau umpamanya ini selebar ini kan besar boxnya. Jadi karena trigona itu pada dasarnya jenis itama, dia pot madu itu ketinggiannya rata-rata paling tinggi 3 cm. Jadi ini saya buat tinggi 4 cm. Itu sudah cukup. Yaitu untuk membuat pot madu. Nah, ini kan sudah mau diisi pot madu. Ini sekitar 5 hari lah saya pindah, karena di sini dingin ya. Jadi coba saya mau shoot yang ya. Jadi lubang ininya terhubung lebar ya, ke atas dan ke bawah. Oke. Terus kemudian yang itu, nah ini untuk split koloni. Untuk breeding ya. Jadi ketika nanti brood ini udah penuh, kita bisa pindah separuhnya ke sini. Nanti akses kan ada akses ya. Ini ada akses, bisa kita lubangi, kita balik ke sini. Nanti supaya brood pecahan ini diurusi. Kalau kawan-kawan yang saya lihat kan, dia kalau pecah koloni itu dipindahkan, diambil broodnya separuh, dikasih lebah pekerja gitu kan. Dipindahkan ya kan. Dan itu cerita kawan-kawan berhasilannya juga rendah ya. Nah, dengan metode saya ini, split koloni tadi saya taruh di sebelahnya. Ini akan ada akses besar ke sini. Itu pecahan tadi akan diurusi dulu oleh lebah. Karena berbicara tentang swarming ya. Jadi lebah itu ketika pecah koloni kan dia sebenarnya sudah menyiapkan tempatnya dulu kalau secara alami ya. Jadi lebah trigona udah survei, udah punya tempat sendiri yang udah dikasih dikasih kantong madu dan polen, dan sebagian kantong itu ada brood itu, baru ratu diboyong ke sana. Nah, ini saya meniru itu. Jadi saya taruh brood itu di sini ya, katakanlah itu cadangan nanti kantong brood baru bagi ratu baru. Nah, terus saya biarkan supaya lebah pekerja mengurusi kantong sebelah sini sampai diisi polen, diisi madu, bahkan sampai ada penambahan brood cell baru baik di sini atau di sini. Nanti kalau kira-kira kita lihat ini sudah penuh, udah cukup, broodnya udah banyak, kita pindah. Kita akan bongkar ini
kita taruh ke kotak seperti ini. Ini kan desainnya sama semua saya buat. Ini plug and play, jadi mau dipindah ke kotak manapun akan sama karena ukurannya saya buat sama semua. Jadi akan koloni baru kita pindah, nanti kita akan cari koloni lain atau mungkin koloni ini ketika sudah ada pot madu atau koloni di sini. Jadi untuk substitusi makan di sini koloni baru. Jadi secara kehidupan dia akan terpenuhi unsur-unsur kebutuhan dia. Pokoknya brood dia butuh jelly ya, royal jelly atau rocker jelly. Kan harus ada asupan suplai makanan dulu. Nah kalau ketika kita hanya pindah brood, kita kasih lebah pekerja, kita taruh di tempat lain, kan lebah itu dia akan mencari makan dulu, dikumpulkan dulu, nektar dikumpulkan dulu, polen dikumpulkan dulu. Sedangkan pembentukan royal atau royal jelly atau rocker jelly itu dia dari sekresi polen dicampur dengan madu yang sudah matang. Nah pematangan madu itu kan butuh waktu. Nah ketika kita hanya broodnya aja tanpa suplai makanan yang sudah cukup tadi, otomatis akan ada regenerasi yang putus. Brood yang menetas nggak dikasih makan dia mati gitu. Di situ kegagalan kawan-kawan ketika pecah koloni dengan metode dipindah tadi. Nah dengan pola ini di frame brood kedua ini kita pastikan sudah penuh, stok pakan sudah cukup banyak, bahkan brood kita lihat sehat. Terus ya kita harus sediakan queen cell, atau setidaknya kita kita udah melihat ada ratu muda baru menetas ya, kita bisa ambil, atau kita kasih queen cell yang kita kasih trap gitu supaya kita akan menetas dia nggak keburu dibunuh oleh lebah pekerja, tapi bisa kita selamatkan dan kita buka, kita pisah dengan kotak ini. Konsepnya begitu. Ini masih baru ya desain ini. Saya desain dari bulan Juli Agustus. Mau tanya ini, Ya, Mas, boleh. kenapa pakai istilah melipon ini, nggak pakai stainless B atau pakai trigona? Nah menarik ya. Alasannya apa ya? Jadi kalau kita bicara tentang lebah itu kan, lebah madu itu ada dua ya. Pertama apis, yang kedua Melipondini atau Trigona stingless. Jadi Melipondini ini sebenarnya nama Latin daripada lebah madu tak bersengat, stingless. Melipondini kan di sini Melipondini industrial farming. Melipon ini. Jadi di Indonesia belum begitu familiar sebenarnya ya, yang digempurkan Trigona. Mungkin harus berubah apa ya, Trigona industrial farming. Oke, itu hanya penamaan aja sebenarnya. Tapi keren Melipon ini ya. Keren. Karena saya suka perempuan. Kalau Tri kan laki-laki, Mas Tri Solo kan, kayak gitu. Nggak menarik banget Mas Solo kan. Meli? Meli pasti Meli ini perempuan. Cantik. Perempuan. Nanti kalau bilang Melipon ini apa Melivera? Sama-sama Meli. Istri saya Mas. Jangan kuat-kuat Mas. Nah, jadi Ya. Tapi ini menarik ya. Jadi optimis sekali kalau desain seperti ini, memudahkan sekali untuk pemanenan dan breedingnya, memudahkan sekali untuk kontrolnya. Ini bisa diindustrialisasi. Saya yakin cocok sekali dengan namanya Melipon ini industrial farming. Ini tujuannya memang untuk industri. Jadi kedepannya budidaya lebah Trigona atau budidaya Melipon ini yang ramah lingkungan, yang tidak merusak lagi alam, bukan begitu? Tujuannya ke arah sana. Tujuannya untuk breeding pertama, itu desainnya untuk breeding. Kedua untuk panennya lebih mudah, bisa moving, bisa mobile. Kan kalau kita berbicara tentang beekeeping ya, sebenarnya kita itu mendekati vegetasi gitu ya. Betul. Kalau kita mau nanam vegetasi, kita modalnya 100 hektar, mau kita tanam vegetasi modalnya udah berapa? Itu secara analisa Roy dan BP nggak menarik ternak lebah madu. Ketika kita bicaranya investasi lahan kan, tapi ketika kita bicaranya tentang kita memanfaatkan lahan orang atau perusahaan atau mungkin hutan vegetasi yang sudah ada, dan kita masuk ke situ, kita beternak di situ, nomaden bahasanya, ya itu akan cocok. Artinya secara analisa usaha ketemu. Tapi kalau kita
harus menanam dulu kayak kawan-kawan hunting vegetasi itu bagus, tapi itu mungkin klasifikasinya hanya untuk hobi, untuk ya, sampingan gitu ya. Sampingan. Jadi kedepannya nanti dengan model hive MIF ini nanti kedepannya memungkinkan untuk nomadic beekeeping, bisa kita gembalakan artinya trigona. Ya, Jadi nggak cuma mellifera aja. betul. Jadi sebenarnya saya ini mengadopsi dari konsep mellifera ya, dari project beekeeping mellifera, dimana mellifera kan memang inovasinya bukan dari kita, dari Eropa sana, dan untuk teknis teknis cara bертernaknya itu memang sudah skalanya udah komersil ya, dalam hive box, nggak dalam kayu kelapa umpamanya yang ada lubangnya di panggul-panggul itu kan berat, encok nanti kan. Nah makanya dibuatlah box seperti ini supaya ini mudah. Ini saya waktu pas trial kemarin saya masukkan ke dalam mobil Grand Max minibus itu muat 60 koloni, dan itu masih tinggi, artinya baru sebatas serata kursi dia tinggi, itu 60 kotak. Kalau saya putar lagi ke atas itu bisa 100 lebih. Itu Grand Max pokoknya. Kalau Avanza ini kalau saya di belakang itu saya lipat, saya kosongkan kursinya, itu muat 40 sampai 45 muat, dan nggak sampai penuh sampai ke langit-langit ya. 40 itu oke Pak. Coba bayangin kalau pemanfaatan ruang ya. Nah, Ini sangat efektif ya. Kalau log dimasukkan ke mobil itu paling cuma dapat 5. dan mobil kita rusak. Mobil kita rusak, joknya sobek. Tapi ada ini yang memakan ruang, ini juga termasuk yang memakan ruang. Ini desain ini nanti kan ini dilepas. Oh, ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas ya. Oh iya. Dilepas, nanti kita Luar masukkan ke biasa. sini. Maka ini ada ruang rongga. Jadi rongga ini tujuannya untuk Nanti dia bisa juga di atas ini. ya, untuk space untuk menggeser Space ya. space untuk menggeser. Jadi kita masukkan atau kita lepasin, kita keresekin juga bisa. Nanti ini kita strapless dengan string wheel. Ini kan nanti ada plastik ya, ditutup, dilakban, udah cukup gitu aja. Ya. Bisa kita pindah. Sudah ini yang sudah artinya MIF ini apakah sudah teruji untuk digembalakan? Saya sudah men-trial di beberapa kelompok hutan saya di KTH Wirakarya dan Wana Sejahtera ya, di ini Bisting Bukit Nebak dan di White Spring. Itu kita sudah melakukan itu, kita sudah moving, pindah-pindah. Di sini terlalu padat, di sini kayaknya kurang cocok, kita pindah ke kebun, kita pindah kemana. Ini kita sudah lakukan. Ini saya upload itu di YouTube, gimana kita ya seperti mellifera lah, ada ceritanya itu pindahan gitu kan. karena nanti kalau ngomongin tentang beternak itu pasti orang yang melihat ini suatu peluang, tetangga kanan kiri dia ikut-ikutan, dan itu sah-sah aja, bagus-bagus aja. Tapi dampaknya ya lebah kan kekurangan sumber pakan kan, karena berebut gitu. Nah solusinya ya kita harus, kalau memang kita mau produksi massal, kita harus mendekati vegetasi yang sudah ada. Ya betul. Ya, vegetasi itu kalau di Indonesia itu banyak kan sifatnya musiman, banyak kayak musim durian. Kalau di Lampung itu durian, lucu, rumput rambutan atau mangga atau kapuk itu, randu. Kan kita harus mendekat ke situ. Kalau kita mau nanam berapa puluh tahun gitu loh. Saya kalau mau nanam tanaman dan saya khusus untuk saya investasikan untuk berternak lebah, ya nggak masuk secara royal betting. Dengan saya mengembangkan perusahaan saya sendiri, saya ada perusahaan kosmetik, itu pun modal gitu. Jadi yang benar itu kita mendekat ke vegetasi ya. Atau ada solusi konservasi yang bagus ya, artinya untuk sebagian di negara maju itu berternak beekeeper itu bahkan jasanya itu dibayar loh. Bagi beberapa, terutama di Amerika ya, ada petani jagung, ketika jagung itu mulai ngembang dia butuh polinator, dia akan sewa jasa beekeeper untuk mengembalakan lebahnya di tempat dia, bahkan dibayar gitu loh. Nah tempat kita sebenarnya gratis, belum ada istilah sewa malahan kan. Kalau kita mau taruh di lahan sekitar aja fan aja kan.
Nah ini koloni aktif ya. Itu di samping kelebihan-kelebihan yang tadi kita bahas itu, tentunya ada kelemahan dari setiap desain. Ya. Biasanya ada kelemahan. Betul. Kelemahannya di mana kira-kira? Nah kelemahannya ketika pemindahan dari lock ke dalam hive itu, entah hive apapun yang bentuknya, biasanya kawan-kawan itu seringkali abai dengan keamanannya. Contoh ketika kita bongkar kan itu tumpah antara madu di polen, nah biasanya tercampur, nah itu kan mengundang lalat BSF datang. Kita seringkali nggak tahu, begitu kita pindah koloni kita kasih substitusi pakan tadi, ternyata itu udah terinfeksi. Nah itu ya harus hati-hati ketika kita bongkar, harus cepat, terus yang mungkin harus kita tutup pakai waring atau apalah, terus harus kita perhatikan benar-benar ada nggak itu kehadiran lalat BSF itu pertama. Karena seringkali nggak sadar, tahu-tahu itu udah rusak. Koloni saya juga begitu, itu dari 60 kotak ada 2 yang terserang BSF. Kemungkinan ya waktu pas pemindahan tadi karena terlalu lama, atau mungkin kawan ngambil substitusi dari pakan yang ada di lock yang sudah beberapa lama di situ ditaruh gitu ya, itu bisa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, semut. Jadi ini kan udah nggak ada pelindung lagi, hanya dalam sini kan. Ketika baru ditaruh, kita baru dipindahkan ke dalam hive ini, kan secara pondasi belum rapat. Nah, ketika semut itu naik, dia bisa langsung masuk ke jantung brood cell atau koloni gitu loh. Karena ini lemah kan, kita baru pindahkan dia lemah gitu loh. Artinya Nah, itu masih bisa diatasi. bisa diatasi. Jadi, kehati-hatian makanya pada kita waktu handling ya, itu betul. ya. Begitu dipindah saya langsung kasih kapur jahit, terus di bawahnya ini saya kasih juga supaya semut ya nggak langsung masuk. Semut kan begitu mencium ada aroma madu dia langsung naik gitu kan. Berat berapa kilo kira-kira? Ini saya timbang nggak ada 5 kilo. Ini sekitar 4,2. Coba bayangin kalau di aluk aslinya bisa 50 kilo. Ya, encok aja. sampai pinggangnya ini miring sebelah. Urat kesebut gitu. Mahal. Sangat solutif. Masa kita mau panen madu sekilo harus mengorbankan urat kita kan? Iya. Ada kelemahan yang lain? Kelemahan yang lain apa ya? Ada kalau menurut saya. Bisa pasti gini. Kadang kita tukang itu ya ini termasuk kurang rapi juga sih menurut saya. Tukang itu kadang kerjaannya nggak rapi. Kita harus benar-benar mencari tukang yang profesional, yang alatnya terutama peralatan dia punya itu komplit ya. Karena itu harus siku. Kalau nggak siku nggak rapat, nanti lebah itu akan keluar ke celah-celah sini. Ini akan dilem, kita akan susah bongkar-bongkarnya. Terus kadang lebah nggak bisa balik lagi, mati. Jadi ini harus benar rapat, transisi. Dan terus, nah sambungan-sambungan ini juga harus rapat. Ini kan ada rongga, tapi udah saya lem pakai getah jenis di dalam sini. Ini kalau rongga pertama hama, kedua air ya. Air ketika masuk hujan masuk ke sini, ya sudah dia tenggelam gitu kan. Tapi itu aja sih sebenarnya lebih ke hal-hal teknis ya. Teknis yang sifatnya pembuatan kotaknya ini dulu gitu loh. Betul. Yang paling teknis dalam hal keepingnya ya ketika kita memindah koloni itu. Kita pecah dari lock, pindah ke koloni kotak, nah itu kita harus benar-benar yang sudah berpengalaman. Kan menurut saya ada juga nih apa itu? Kelemahannya itu mudah dicuri. Aku kepikiran gitu ya. Soalnya aku tuh orangnya positif banget jadi. Tapi bisa diatasi, pencurian itu bisa diatasi. Pasang chip pasang GPS dan ya marking apa segala macam gitu kan ya. Tapi ini sangat solutif sekali, luar biasa. Ini sangat mudah dicuri ini, betul. Ini orang tinggal ambilinnya malam-malam kan ya nggak keluar, diambil ya tolong juga. Iya betul, tapi ya lagi-lagi ada plus minusnya. Iya. Ya kan. Tapi ini luar biasa kalau ini bisa diterapkan dan kawan-kawan menerapkan ini. Ya. Luar biasa sekali lah, jelas. Saya kalau untuk breedingnya saya yakin ya keberhasilannya cukup bagus lah kalau metode ini karena pengembangannya koloni itu diurus dulu sama koloni induk. Setelah dia diurusi ada sumber suplai pakan yang cukup, terus broodnya ada nambah banyak, bahkan kita bisa menghadirkan ratu dari yang lain kan. Kalau nggak bisa seperti ini nggak? Misalnya nih ya, ini misalnya ya, kita bikin kalau misalnya di sini sudah kuat, lubangin sini aja, set, ini digeser sana, ini tutup. Betul.
nanti konsepnya begitu. Hmm. Jadi setelah ini itu terisi, nanti ini kan ada, bentar ya. Nah itu kan ada lubang. Hmm. Jadi konsepnya setelah itu penuh, ini bisanya sama, ini dengan ini sama. Jadi ketika ini penuh kan kita pindah ke sini. Nanti ini saya lubangi, ini juga saya lubangi, saya pasang begini. Ya, saya pasang begini. Ini, nah nanti ini bisa kita pilih akses di sini ataupun di sini, terserah. Intinya terutama di tempat yang vegetasinya terbatas ya, di kampung-kampung. Jadi sebelum kita memindahkan koloni baru, ya bisa aja kita kasih akses supaya dia pecah koloni sendiri, swarming sendiri. Itu mungkin aja, bisa aja. Oke. Gitu. Sip. Terima kasih. Oke, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Hasil karyanya luar biasa, mudah-mudahan bisa memajukan perlebahan di Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Atau ini kan baru apa ya, desain kedua lah mungkin ya. Jadi masih banyak lagi penyempurnaan yang harus disempurnakan lagi daripada desain ini. Jadi kawan-kawan kalau mau mengadopsi silahkan diadopsi, ini nggak dipatenkan. Dan harapan saya malah kawan-kawan bisa mengembangkan yang lebih baik lagi. Artinya mungkin dari apa ya, luasannya atau apa aja lah gitu loh yang kurang, karena ini ya masih riset juga sih, trial lah. Oke. Ini sudah berhasil sih beberapa kelompok saya. Sip. Terima kasih Pak Hasan Abror. Pak Hasan Abror ini ketua inspirator lebah madu Indonesia regional Lampung. Inovasinya luar biasa. Polinator Indonesia disebutkan juga. Beliau ini juga termasuk aktivis di Polinator Indonesia. Oke kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Bermanfaat. Amin.